Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama dengan iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple yang versi resminya yaitu 17.3. Jadi ini adalah lanjutan dari 17.2.1 yang versi resmi, atau kalau beta versionnya itu lanjutan dari 17.3 yang versi RC. Kalau misalnya kalian memang mengikuti yang beta versionnya. Dan ada beberapa hal baru yang muncul di 17.3 versi resmi ini. Gua akan bagikan ke kalian, jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Ya, jadi ini dia fitur baru pertama yang hadir di 17.3 versi resmi, yaitu Stolen Device Protection. Munculnya di mana? Kita pergi aja ke bagian pengaturan, kita ke Face ID and Passcode. Nah, di sini ada Stolen Device Protection, ini posisinya udah on, jadi tinggal kalian enable aja. Ini posisi di iPhone gue memang udah gue on kan. Jadi fitur ini tuh merupakan perlindungan perangkat pada saat iPhone kalian tuh posisinya lagi dicuri ya. Jadi Apple tuh memberikan perlindungan lebih untuk iPhone kalian apabila mengalami 3 kondisi sekaligus. Yang pertama yang udah pasti iPhone kalian tuh dicuri. Yang kedua, pada saat iPhone kalian tuh dicuri, pencurinya itu mengetahui Apple ID dan juga passcode dari Apple ID kalian. Dan yang ketiga, si pencuri itu membawa iPhone kalian ke luar wilayah yang sering kalian kunjungi. Atau bisa dibilang iPhone kalian tuh berada di tempat yang jarang atau bahkan tidak pernah kalian kunjungi sekalipun. Nah, kalau kalian mengalami 3 hal tadi sekaligus, maka fitur pelindungan ini akan auto aktif. Mekanisme kerjanya tuh nanti Apple kasih penundaan selama kurang lebih 1 jam ya, untuk si pencuri itu dapat mengganti passcode Apple ID dari iPhone kalian. Jadi paling nggak ada waktu 1 jam itu bisa kalian gunakan untuk melacak iPhone-nya supaya bisa ketemu lagi. Tapi penundaan tadi nggak akan terjadi ya apabila device kalian tuh berada di lokasi yang kalian kenali atau sering kalian kunjungi, kayak di rumah atau di tempat kerja. Jadi khusus untuk di lokasi-lokasi yang asing atau bahkan belum pernah kalian kunjungi sama sekali. Dan gue yakin pasti kalian juga sering ya menggunakan lokasi, akses lokasi untuk beberapa aplikasi kayak Maps ataupun kontak di iPhone kalian. Jadi seharusnya si iPhone tuh bisa mendeteksi mana sih lokasi yang sering kalian kunjungi, mana lokasi yang memang jarang atau bahkan tidak pernah kalian kunjungi. Satu hal lagi, gimana kalau si pencuri itu tahu passcode dari iPhone kalian dan berencana ingin menonaktifkan fitur ini? Itu nggak akan bisa ya, karena untuk menonaktifkan fitur ini itu diperlukan Face ID atau Touch ID dari pengguna asli si iPhone-nya. Untuk gue pribadi, ini udah cukup protect banget ya Apple kasih fitur ini. Jadi saran gue mending kalian langsung update aja ke 17.3 dan aktifin fitur ini untuk keamanan iPhone kalian. Fitur kedua yang hadir di 17.3 ini yaitu adanya Apple Music Collaborate. Jadi fitur ini tuh memungkinkan kita untuk berbagi playlist yang udah kita buat dengan cara berkolaborasi dengan orang lain dengan iCloud yang berbeda. Caranya pergi ke bagian Apple Music, lalu ke playlist, dan pilih salah satu playlist yang udah kalian buat atau kalian sukai. Di sini gue udah buat playlist gue, untuk lagu-lagunya juga udah gue masukin. Lalu pilih di bagian logo sini ya, di bagian pojok kanan atas sini. Maka akan muncul pop-up invite people to join. Jadi kalau misalnya kalian udah memiliki lagu-lagu yang udah dimasukin ke playlist tadi, kalian bisa berkolaborasi langsung dengan teman kalian dengan iCloud yang berbeda pula dengan cara membagikan playlist yang udah disiapkan tadi. Pilih aja Start Collaborate di sini, dia loading. Ya, maka di sini akan memberikan opsi untuk membagikan playlistnya tadi, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui AirDrop, SharePlay, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi gue sih lebih saranin lebih baik kalian pakai AirDrop aja biar lebih mudah tanpa harus buka link-link lagi. Dan kalau misalnya kalian udah berkolaborasi dengan teman kalian atau di HP yang berbeda iCloud-nya, tinggal pergi aja ke bagian sini. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada iCloud yang sudah terhubung, yang udah berkolaborasi dengan kalian. Ini contoh gue pakai iPhone gue yang lainnya dengan iCloud yang berbeda. Jadi di iPhone itu juga sekarang bisa melihat lagu-lagu yang udah gue tambahkan ke playlist ini. Dan sekarang ternyata ada fitur baru juga di dalamnya, di dalam playlist Collaborate ini. Kalau kita buka salah satu lagu yang ada di playlistnya, contoh di sini gue buka yang ini. Nah, sekarang kita bisa menambahkan emoji reaction di bagian sini. Kita bisa pilih emojinya, bahkan kita bisa pilih lebih banyak lagi di sini. Tinggal pilih aja yang mana sesuaikan dengan keinginan kalian. Misalnya gue kasih love di sini. Nah, dia akan ada animasi seperti itu ya. Misalnya gue ganti dengan api, atau gue ganti dengan patah hati misalnya. Dan emoji reaction ini juga akan secara real time ya muncul di iPhone yang udah berkolaborasi dengan kalian. Tentunya dengan iCloud yang berbeda. Tambahan fitur yang asik sih menurut gue. Jadi sekarang tuh dengerin lagu nggak cuma sekedar dengerin aja. Kita tuh bisa luapin emosi kita juga ke lagu tersebut melalui emoji reaction tadi.
Selanjutnya Apple juga mengimprove untuk fitur AirPlay-nya, yang mana sekarang tuh kalian sudah bisa memiliki dukungan AirPlay untuk TV di hotel-hotel tertentu. Jadi sekarang si Apple ini mulai bekerja sama dengan hotel-hotel di seluruh dunia untuk menyediakan layanan AirPlay di Smart TV yang ada pada setiap kamar hotelnya. Jadi pada saat kalian berkunjung ke hotel dan melihat QR code contohnya seperti ini, tinggal masuk aja ke bagian kamera seperti biasa, kalian tinggal scan QR aja, maka nantinya akan langsung masuk dan diberikan akses untuk WiFi dan juga AirPlay ke TV yang ada di ruangan tadi. Dan tentunya kalian bisa memanfaatkan semua aplikasi yang ada di iPhone-nya langsung ke TV tersebut. Untuk fitur ini memang bertahap ya, gua nggak yakin di Indonesia udah ada. Tapi kalau kalian nemuin QR code kayak tadi di hotel yang sedang kalian kunjungi, bisa dicoba aja scan QR, artinya hotel tersebut sudah bekerja sama dengan Apple. Selanjutnya ada perubahan tipis yang ada pada setting general lalu Apple Care and Warranty. Nah, sekarang tuh di sini Apple menampilkan seluruh perangkat yang terhubung ya dengan satu iCloud yang sama yang kita gunakan beserta masa garansi dari setiap device-nya. Contoh di sini untuk iPhone utama gua, iPhone 15 Pro, masa garansinya tuh di 22 September 2024. Lalu di sini ada untuk Apple TV gua itu di 9 Juli untuk expired-nya. Dan untuk Apple Watch Ultra gua di 11 Maret nanti. Dan untuk yang lainnya kalau misalnya emang garansi terbatasnya itu udah berakhir, sudah habis, maka keterangannya menjadi coverage expired. Perubahannya emang kecil sih, tapi ini sangat membantu untuk user terutama yang udah masuk ke dalam ekosistem Apple. Kemudian di 17.3 Apple juga kasih wallpaper baru ya. Kalau kita cek di bagian wallpaper sini, itu ada yang baru yang namanya Unity Bloom. Jadi kalau kita scroll ke bawah sini, ya, ini dia untuk wallpaper barunya, cukup banyak. Kalian bisa tentukan aja dan bisa juga pilih untuk warna-warna yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalau udah tinggal pencet aja add di sini, set as wallpaper pair, dan seperti ini untuk wallpaper barunya. Dan kalau misalnya kalian ngikutin beta version kemarin di 17.3 tuh Apple juga kasih wallpaper baru, cuman nggak muncul di bagian pengaturan. Kalian bisa dapetinnya tuh di website Korea Selatan ya, yang mana Apple tuh baru aja buka Apple Store baru di sana. Dan ini dia untuk wallpaper barunya, kalian bisa gunakan untuk iPhone, iPad, dan juga MacBook. Tinggal pilih aja sesuaikan dengan device yang kalian gunakan. Dan langsung kita jadikan untuk wallpaper utama. Dan seperti ini wallpaper barunya. Cakep ya? Oh ya, gue akan cantumin juga untuk link wallpapernya di kolom deskripsi, siapa tahu kalian berminat. Dan yang terakhir di 17.3 ini Apple juga mengoptimalkan fitur deteksi kerusakan, yang mana Apple tuh menyebutkan bahwa pengoptimalan ini ditujukan untuk dua lini iPhone terbaru dari Apple, yaitu iPhone 14 dan juga iPhone 15 series. Jadi beruntunglah untuk kalian para pengguna iPhone tadi, optimalisasi untuk mendeteksi kerusakan software telah hadir di dalamnya. Ya, jadi itu dia fitur baru yang ada di 17.3. Kalau kita berbicara performa sebenarnya nggak ada peningkatan yang signifikan ya dari 17.2.1. Bahkan dari 17.3 beta 1 sampai sekarang tuh nggak ada performa yang signifikan untuk kenaikannya atau penurunan performa, itu gua nggak ngerasain sama sekali. Untuk panas, overheat masih sedikit lebih adem ya dibanding di 17.2.1 kemarin. Gua ngerasain untuk penggunaan daily gua seperti biasa yang ringan-ringan aja. Dan overall untuk gua pribadi ini aman-aman aja ya, nggak ada masalah sama sekali untuk performanya. Paling yang masih gue rasain di 17.3 tuh yang panas ya, overheat itu masih gue rasain, tapi nggak yang over banget, cuman anget aja pada saat gue pakai aplikasi kamera tentunya. Itu dari awal ya, dari 17.0 sampai sekarang tuh itu bener-bener belum hilang sepenuhnya untuk isu overheat. Memang di setiap iOS tuh ada minusnya ya. Untuk gue di 17 tuh, di iOS 17 minusnya di overheat itu sih. Tapi untuk sekarang overall masih lebih baik dibanding iOS 17 yang sebelumnya. Geekbench juga udah gue cek untuk CPU benchmarknya. Di sini gue dapetin di single core-nya 2918 dan untuk multi core-nya 7275. Sementara untuk GPU benchmarknya juga udah gue tes, gue dapetin di angka 27290. Ini cukup bagus ya walaupun sekedar angka. Jadi itu dia untuk hasil tes dari CPU dan GPU benchmarknya. Ya tetap aja gue mau ngasih tahu kalian ini cuma angka, nggak usah dijadiin patokan secara keseluruhan. Semua itu tergantung dengan penggunaan kalian sehari-hari seperti apa. Kalau untuk baterai, gue baru aja update, jadi gue nggak bisa kasih update yang secara menyeluruh ke kalian. Tapi untuk baterai health gue tuh masih di angka 100% ya. Dan untuk cycle count yang gue dapetin itu di 15 Pro dari 22 September, itu gue dapetin cycle count-nya di 165 kali. Jadi ya gue nggak terlalu pedulin juga sih untuk baterai health mau turun atau enggak. Tapi untuk faktanya di iPhone 15 Pro dengan penggunaan daily gue yang ya nggak heavy juga, nggak ringan juga, itu gue masih mendapatkan baterai health di angka 100%.
Kalau untuk battery life-nya mungkin bisa buat acuan kalian di beta-beta sebelumnya tuh gue dapetin di 10 hari sebelumnya. Itu average di rata-rata gue mendapatkan di angka 9 jam 33 menit. Dan ini untuk aplikasi yang gue gunakan setiap harinya. Performa udah, baterai udah, untuk iOS selanjutnya mungkin akan hadir di tanggal 24 dini hari mungkin ya untuk iOS 17.4 beta 1. Karena biasanya untuk yang beta 1 tuh rilisnya 1 hari setelah yang versi resmi dari iOS sebelumnya tuh dirilis. Ngomongin worth it atau enggak, gua rasa cukup worth it kalian upgrade ke 17.3 ini, banyak fitur yang menarik dan juga mungkin ada perbaikan bugs juga di dalamnya. Walaupun gua nggak ngalamin bugs ya di 17.3 RC atau 17.2.1 kemarin, tapi yang namanya iOS terbaru pasti akan ada perubahan dan juga perbaikan bugs di dalamnya. Jadi mending kalian update aja ke 17.3 ini. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.